Is there a rough evaluation for the vocabulary? Melanggar. Melanggar artinya tidak mematuhi aturan, yaitu saat kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan atau larangan yang sudah diberikan. Teladan adalah contoh perilaku yang baik, yaitu perilaku yang sangat baik yang bisa dijadikan contoh oleh orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Remaja adalah usia antara anak-anak menuju dewasa, yaitu masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa, di mana saat itu pasti mengalami perubahan dalam emosional dan fisik. Berkembang biak adalah cara makhluk hidup bertambah banyak, yaitu saat makhluk hidup melahirkan untuk menghasilkan keturunan, bisa dengan cara melahirkan atau bertelur. Sayap adalah bagian tubuh hewan untuk terbang, yaitu bagian dari hewan untuk membantu, seperti burung dan kupu-kupu yang membantu mereka untuk terbang tinggi. Keturunan adalah anak dari orang yang lebih tua, yaitu generasi dari orang tua yang orang terlebih dahulu, di mana akan memberikan kita mewariskan kita sifat-sifat atau sesuatu. Gunung adalah bentuk tanah yang tinggi dan besar, yaitu salah satu benda alam di mana memiliki ukuran yang luas, yang besar, yang lebar, dan biasanya dikelilingi oleh pohon-pohon. Cuaca adalah keadaan langit yang bisa dirasakan, yaitu keadaan langit seperti panas, dingin, cerah, sejuk yang kita rasakan setiap harinya. Capit adalah jepit pakai alat, yaitu ketika kita menjepit sesuatu menggunakan alat atau jari atau alat seperti capit kepiting agar sesuatu tersebut tidak mudah lepas. Sometimes not happen all times. It means that we do something that in a certain times or certain days, not we do every day. Grow is change to become bigger. So it is the condition when we change our physical to bigger or taller. Like animals, plants, children can get bigger when they get older. Sleepy is feeling very tired. It is the condition when we feel very tired and we want to sleep because our body needs to break after a long day from work or study. Bahasa Indonesia nomor 1, manakah di bawah ini yang merupakan suku kata dengan huruf C? Jawabannya A, ca, cicu. Nomor 2, di bawah ini kata yang terdiri dari suku kata ci dan k adalah c, cika. Nomor 3, apa bunyi dari suku kata yang terdiri dari huruf C dan huruf O? Jawabannya C, yaitu cu. Nomor 4, kata manakah yang merupakan nama warna atau keadaan? Yaitu A, cerah. Nomor 5, deskripsi yang benar dari gambar di samping adalah B, gagangnya terbuat dari kayu. Bagian B, pasangan pernyataan di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, colek, yaitu B, sentuh dengan jari. Nomor 2, capit, yaitu jepit pakai alat. Nomor 3, cuaca, keadaan langit yang dirasakan. Nomor 4, cangkul, yaitu untuk menggali tanah. Dan nomor 5, coco, yaitu lafaz bunyi kata coco. Bagian C, isi titik-titik dengan jawaban yang benar. Nomor 1, melakukan aktivitas di luar rumah seperti berolahraga dan bermain itu menyenangkan dan menyehatkan. Nomor 2, kalimat yang menggambarkan suatu objek atau benda secara detail dan jelas disebut kalimat deskripsi. PKN nomor 1, aku selalu taat aturan. Aku merasa bersalah jika melanggar aturan. Apa arti dari kata melanggar? Yaitu A, tidak mematuhi aturan. Nomor 2, membantu orang tua adalah salah satu perilaku teladan. Apa arti dari kata teladan? Yaitu B, contoh perilaku baik. Nomor 3, berdasarkan gambar di samping, apa yang dilakukan Bima agar tidak merepotkan ibu? Jawabannya C, menyiapkan keperluannya sendiri.
1, merapikan tempat tidur, itu salah satu taat aturan. Nomor 2, membawa piring kotor setelah makan, juga taat aturan. Nomor 3, berangkat ke sekolah tanpa berpamitan, itu tidak taat aturan, karena saat kita mau berangkat sekolah harus berpamitan kepada orang tua. Yang keempat, makan di meja makan, juga taat aturan. Yang kelima, menonton televisi hingga tengah malam, itu tidak taat aturan. Bagian C, istilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Bima selalu patuh aturan di rumah. Nomor 2, aturan adalah perbuatan yang harus dilakukan. Yes. Nomor 1, proses makhluk hidup untuk bertambah banyak disebut dengan C, berkembang biak. Nomor 2, usia antara anak-anak menuju dewasa disebut dengan A, remaja. Nomor 3, di bawah ini yang termasuk ciri-ciri makhluk hidup adalah, jawabannya C, semua jawaban benar, karena makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan juga bernafas. Nomor 4, salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah dapat merasakan rasa B, panas dan dingin. Nomor 5, di bawah ini yang termasuk ciri-ciri benda mati adalah, jawabannya C juga, semua jawaban benar, karena makhluk benda mati tidak berkembang biak dan tidak bernafas. Bagian D, memasangkan kata-kata berikut dengan jawaban yang benar. Nomor 1, bunga mawar itu termasuk dalam makhluk hidup. Nomor 2, meja itu adalah benda mati. Nomor 3, keturunan yaitu anak dari orang yang lebih tua. Nomor 4, gunung adalah salah satu benda alam. Gunung adalah bentuk tanah yang tinggi dan besar, dan matahari yaitu salah satu benda alam. Bagian C, istilah titik-titik dengan jawaban yang sudah disediakan di kotak. Nomor 1, manusia, tumbuhan, dan hewan adalah benda hidup. Nomor 2, tanah, gunung, batu, dan matahari adalah benda alam. Nomor 3, manusia membuat kursi dari batang pohon. Nomor 4, benda-benda buatan manusia disebut dengan benda buatan. Dan yang kelima, benda alam adalah benda mati yang diciptakan oleh Tuhan yang ada di alam. Application number 1. Fries is the food that we eat sometimes. What is the meaning of the word sometimes? It is A, happens, not all times. Number 2, change to become bigger is called B, grow. Number 3, what happens if we eat too much chocolate or fries? The answer is C, we will get sleepy. Number 4, which food can we eat only sometimes? The answer is C, all answers are correct, because we can eat donuts or chocolate only sometimes. Number 5, why don't we eat fries and donuts every day? Because we may grow fat. The answer is C. Part B, we match the incorrect to make a good word. Number 1, it is sometimes. Number 2 is fries. Number 3, sleepy. Number 4, fat. And the last one is chocolate. For health education, we will learn about the food that we eat sometimes. If last week we have learned about the food we eat every day, like rice, vegetable, fruits. Now it's turn to talk about the food we eat only sometimes. What is the meaning of the food that we only eat sometimes? It means that the food that is not really healthy for our body. So we cannot consume it every day. Like for example, chocolate, fries, donut, chips, ice cream, burger, like junk food and not real food. Why we cannot eat this every day? Because if we eat this every day, this food contains so much sugar, calories, like high in calories but low in nutrition. Like chocolate, it has so much sugar and we can get toothache. And then if we eat fries, oily and it's not good for our health. Like same like donut, chips, ice cream, because it's not real food. So we can only eat this kind of food like sometimes, maybe once a week, once a month, just to, if you're craving about this food, maybe you can eat it, but don't eat this too much because you will get fat. Why fat? Because it has so much calories in this food, so we can maybe grow fat or easy to get sleepy. This is the example of the food that we can eat only sometimes.
Okay, so what kinds of food that are good to eat then? Everyday food that we need. That are good, yes. Rice, vegetables, fruit. That the three food that we need to eat every day, like rice, vegetable, and then the protein like fish, chicken, or beef. We can eat every day. But this one is for sometimes. Why maybe for are, a second. why are they good to be eaten, miss? Rice, vegetable, because they have so many vitamins, nutrition, like for fruit, like apples, like it has vitamin, like orange, vitamin C, for it's good for your health. Simply because fruit and vegetable contain so many vitamins and nutrition. Same like rice, because rice is our main meal when we want to eat. As Indonesian, we eat rice as our main course, so it's healthy for our body. Yes. So I think that's all for the 2015 summer semester results. Okay, Thank thank you you. so much.